Selamat siang adik-adik. Siang, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Unimed dengan kami sendiri Dia Christine dan kakak-kakak yang lain. Nama kami Raisya Lubis. Kakak Helena Kastiawan. Nama kakak Rita Ginting. Nama kakak Esther. Nama Kak Siti Aisyah. Kakak Alisa. Oke, sebelum itu kakak ingatkan untuk boleh sambil makan sambil duduk santai karena kita akan bersama selama 50 menit ke depan. Oke, kita akan melakukan juga kegiatan, ada yang namanya BKP, KKP, dan nanti terakhir kita main game. Pertama kita masuk ke BKP dulu ya. Sebelum itu, kakak akan memberitahu apa itu BKP. BKP adalah salah satu bentuk layanan untuk memperluas wawasan atau pengetahuan kita tentang suatu topik yang akan kita bahas nanti, yaitu tentang menunda-nunda pengerjaan tugas. Pasti kalian sering kan menunda-nunda ngerjain PR. Nah, itu nanti yang mau kita bahas ya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan kita. Doa kita dipimpin oleh Kak Aisyah. Silakan Kak. Di sini kakak akan memimpin doa secara Islam untuk yang non Muslim, silakan menyesuaikannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di sini melakukan kegiatan ini. Kami mohon kelancarannya ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum itu kakak jelaskan dulu bagaimana cara pelaksanaannya. Nanti kakak akan bertanya. Adik-adik yang mau berpendapat silakan angkat tangannya. Nanti kakak persilakan satu-satu. Oke, topik kita adalah menunda-nunda pengerjaan tugas. Karena kami merasa kalau kami belakangan ini sering kali kakek telat mengumpul tugas, dan itu karena dihukum. Kami hanya ingin tahu solusi supaya kami itu bisa membuat tugas tepat waktu aja. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, kalau nggak ada, berarti bisa kakak simpulkan kenapa kita bahas topik ini, biar adik-adik tahu nih apa solusi dari sifat menunda-nunda ngerjain tugas tadi, biar nggak kayak gitu lagi kan, dan nggak kena hukum lagi. Oke, kemudian kita masuk ke faktor penyebab. Apa sih yang buat adik-adik ini semua nunda-nunda ngerjain PR? Ada yang mau ngasih pendapat? Kenapa PR-nya ditunda-tunda? Oke, silakan. Kadang ada yang kurang ngerti, sekalian nggak ada yang ngajarin. Terus ada yang lain? Sering lupa. Oke, boleh silakan. Males ngerjainnya karena kayak kebuang gitu waktunya. Terus gurunya juga ini pak remeh ini, jadi masa jadi pengerjain. Oke, bisa kakak simpulkan kenapa sering nunda-nunda tugas? Gara-gara mungkin malas, nggak suka sama gurunya. Terus kan tadi nggak ngerti gitu kan, gurunya marah-marah mungkin jelasinnya. Oke, terus dampaknya kalau kita nggak ngerjain tugas, apa yang bakal terjadi sama kita? Ada yang kasih pendapat? Oke, silakan. Ketinggalan pelajaran gitu. Iya, benar. Hukum gara-gara nggak ada tugasnya. Ya, benar. Ada yang mau berpendapat lagi? Nilai jadi turun, Pak. Oke, mantap. Bisa kakak simpulkan bakal jadi ketinggalan pelajaran, dihukum sama guru, nilai turun, tapi jadi lebih banyak waktu mainnya. Terus, apa lagi Kak? Solusinya lah. Solusinya apa nih? Yang kira-kira bisa kita lakukan biar kita nggak kena hukum gara-gara nggak ngerjain tugas tadi. Ada yang mau ngasih pendapatnya? Kita harus buat apa nih biar nggak kena hukum? Biar nggak nunda-nunda tugas. Oke deh, salah apa? Silakan. Jangan tugas tetap waktu, Pak. Ya benar. Ada yang ngasih pendapat lagi? Oke, silakan. Lagi belajarnya. Lebih giat lagi belajarnya, mantap. Ada pendapat lain? Lebih pintar bagi waktu. Oke, dari kakak-kakaknya mungkin? Oke, silakan. Satu-satu. Jadi mungkin solusi yang bisa saya berikan itu bisa membagi waktu ya. Jadi kayak tadi ada yang bilang lebih penting main dibanding tugas. Memang ngerjain tugas mumet, tapi kalau kita bisa bagi waktu, bisa untuk waktu bermain, waktu ngerjain tugas, mungkin itu akan lebih baik. Bisa menaikkan nilai dan juga bisa naikkan. Ya, terima kasih ya Kak Esther. Kemudian Kak Mira, pendapat ini solusi dari aku kayak kalian juga harus bisa buat planning belajar sih, kayak contohnya Kak,
sisihkan waktu mana untuk yang lebih penting kayak belajar itu prioritasin. Kalau main itu kan bisa nanti yang ini kayak tugas itu tetap kerjain supaya nggak terbengkalai. Jaga dihukum juga yang benar kan malu. Terus ada lagi, silakan guys. Mungkin bisa dengan self improve ya, jadi kayak sebenarnya kalau yang kayak gitu harus ada diri dulu juga, kayak misalnya kalian kan tadi ada yang nilainya turun gitu, terus kalian nggak mau nih nilai kalian turun, nah kalian harus merubah diri kalian dulu, kayak pola pikir kalian itu, mindset kalian tuh harus mulai kayak aku jangan males-malesan lagi deh nilai itu turun lagi, karena kan yang namanya nilai itu bakal ada impact besar kan dari sekolah kalian. Oke, silakan Kak Alisa. Untuk solusi dari aku sendiri sih, dimulai dari kalian di sekolah dulu. Kalian di sekolah kan masih ada guru nih yang ngajarin. Kalian di sekolah itu jangan main-main, dengerin dulu penjelasan gurunya, supaya nanti dia giliran sampai rumah kita, kalau dari sekolah paham dengan materi sampai rumah, pasti ngerjainnya enak, nggak jadi malas kayak aku ngerti nih tadi, kayak gini ternyata ngerjainnya. Atau ada juga solusi lain seperti kayak gini, ini kalian kesini kerja kelompok lah, ya nggak apa-apa sambil kerja kelompok, tapi bermain tugasnya juga harus diselesaikan. Jangan sampai gara-gara lagi bersama tugas itu nggak diselesaikan tapi main-main yang banyak. Terus setelah kita dengar nih solusi-solusi dari kalian, dari kakak-kakak sekalian, komitmen apa yang bisa kalian terapkan di diri kalian, janji apa yang bisa kalian terapkan setelah kita bahas topik ini, bisa nggak mau menunda tugas lagi, jadi lebih rajin gitu, dapat bagi waktu. Oke, silakan mungkin dari adik ini semua nih ya, siapa Semua ditanya. janji apa yang mau dikasih sama dirinya biar nggak menunda tugas lagi. Main sama temennya, jadi tugas dulu dikerjakan baru bermain. Oke. Tadi selanjutnya, ayo. Tapi lihat lagi belajarnya, kurangin main-main. Iya. Selanjutnya Jalan juga harus juga fokus lagi mendengarkan gurunya agar paham materi. Iya. Jadi produktif lagi dalam kegiatan belajar dan kurang main-main ponsel. Mantap. Oke. Dan yang terakhir, Bisa membaikkan waktu main dan belajar. Iya. Oke adik-adik, terima kasih atas janjinya yang udah disampaikan kepada diri sendiri. Kakak-kakak doakan semoga apa yang adik-adik ucapkan tadi dapat terlaksana dengan baik ke depannya, nggak sering menunda tugas. Amin. Sebelum kita mengakhiri, oke adik-adik, kakak akan bertanya kayak mana perasaannya, apa yang dipikirkan setelah kita bahas topik ini. Silakan adik-adik isi ya di kertas ini, kakak bagi satu-satu. Cepat ya Kak. Oke. Oke adik-adik, apakah sudah selesai? Oke, tolong kembalikan ya sama kakak. Oke, terima kasih. Guys, kakak ini nih kok. Oke, kita mau berakhir nih. Sebelum itu kita berdoa penutup terlebih dahulu. Silakan dari kakak-kakak ada yang mau mimpin doanya? Oke, silakan Kak Alisa. Jadi sini kakak akan bikin doa, mungkin dengan ajaran agama Islam yang agama Kristen boleh menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami telah selesai melaksanakan kegiatan hari ini. Ya Allah, berkahi pun apapun yang kami bahas hari ini agar berguna bagi kami ke depannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Oke adik-adik, kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Pertama, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berada di sini untuk membantu kakak dalam penyelesaian tugas konseling kelompok. Sebelumnya di sini kakak akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok ini. Konseling kelompok ini itu salah satu bentuk layanan yang mengatasi trauma yang dialami adik-adik sekalian. Tujuan dari konseling kelompok ini kakak buat untuk adik-adik agar adik-adik bisa meminimalisir, membantu adik-adik menyelesaikan permasalahan yang adik-adik alami.
Jadi kakak di sini menjaga rahasia di mana asas-asas ini kakak pegang agar cerita dari anak-anak semua nggak bakal bocor ke orang kakak. Jadi kakak sekalian juga meminta keterbukaan dari para adik-adik. Cara pelaksanaannya sendiri, semua adik-adik kakak persilakan untuk berpendapat. Tidak ada pendapat yang salah. Semua pendapat itu benar, tapi bergantian. Di sini kakak memegang ada 3 topik. Yang pertama itu ada topik pelecehan yang dilakukan oleh pendidik. Yang kedua itu ada bully. Yang ketiga itu ada merasa stres. Menurut adik-adik, topik mana yang bakalan kita bahas? Ini Kak. Oke, kita sepakati pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah bullying. Adik-adik sekalian, ada yang mau menceritakan kira-kira pengalaman yang dialaminya mengenai bullying ini? Boleh Kak? Jadi dulu waktu SD kelas 6 SD kan dulu kan di SD tuh dulu orangnya masih main fisik semua. Jadi di kelas 6 itu awal-awalnya tuh memang sering dibully dari kelas 5 dari dibully. Tapi belum direspon, tapi kelas 6 ini dibulinya tuh juga gurunya juga ikut ngebully gitu. Bahkan dalam semuanya ini dibulinya semua nih dalamnya. Jadi waktu itu jam olahraga, jadi tuh kayak main lompat-lompatan gitu loh Kak, yang pakai penghalang. Jadi kita tuh harus lompat. Sementara kan dulu kan saya tuh orangnya belum pedean kali, belum saya diri enggak gitu kan. Jadi dulu tuh pas training, dulu tuh berpikirnya tuh udahlah nggak usah ikut. Kebetulan kawan juga nangis, dia dibully kayak di jodoh-jodohin gitu, tapi dia nggak mau dijodoh-jodohin gitu kan, sampai nangis. Jadi saya nangis, terus guru ini sebut aja lah kakak ini manggil saya, sini kamu, kalau nggak nilai kamu. Terus saya paling takut sama nilai, karena takut ranking 1 saya tuh nilai saya tuh kurang gara-gara itu. Jadi saya akhirnya nurut. Saya pertama nggak pernah berpikir kalau saya tuh bakal dimaui di lapangan itu. Jadi di lapangan kami itu umum Kak. Jadi di situ tuh anak kelas 3 tuh nengokin, anak kelas 4, 5, 2 itu nengokin. Jadi saya di lapangan, kalau itu anak-anak yang dari kelas yang belum kelas 6 itu udah di pinggir-pinggir lapangan yang lain olahraga. Jadi ketika saya maju, saya nggak bisa lompat. Rupanya satu kelas itu langsung sorai di tengah lapangan. Terus satu lapangan pun sama adik kelas juga sorain. Terus Pak Kain pun juga ikut nyorain gitu loh. Saya di situ langsung nangis dan langsung masuk ke kelas, saya banting pintu kelas kan. Tapi di situ tuh yang pertama kali datang itu kawan saya namanya Nagita. Dan langsung udah nggak apa-apa. Sementara guru-guru itu kita ketawa, udah bilang gini, udah beda aja dia gitu. Kayak gitu loh, guru itu ngomong. Udah beda aja dia udah keluar dari orang beda malu katanya. Dan guru itu. Tapi saya di situ nangis terus kan, sampai keluar sekolah pun saya masih nangis. Bahkan guru itu pernah nari-nari jilbab saya supaya kebuka dulu di kelas, sampai saya kira tuh kawan saya sampai saya gini, maafin ya Kak, kata-kata lepas lah tai gitu kan. Rupanya begitu kawan saya yang saya kesel dia bilang orang itu kakak kok, lalu saya katai gitu, lepas gitu kan, dari sampai udah emosinya baru dilepas, dia bisa kata tahu pergi kapan apa. Sampai sekarang masih ada rasa dendam. Oke, pertama kakak ucapkan terima kasih kepada adik, siapa namanya? Najwa. Kepada Najwa yang sudah menceritakan kronologis kejadian yang dialami kepada kita semua. Di sini kakak mau bertanya kepada adik-adik teman-temannya. Menurut adik-adik semua, kira-kira kenapa guru dan teman-teman Najwa berperilaku seperti itu ke Najwa? Ada yang mau berpendapat? Mungkin karena Najwa selalu yang merasa tersaingi. Ada lagi? Itu aja. Yang pertama itu tadi ada faktor tidak suka. Yang kedua mungkin karena Najwa ini termasuk siswa yang berprestasi di sekolah itu, jadi ada rasa iri dengki dari teman-teman dan gak suka dari guru. Juga mau menanyakan kepada Najwa, untuk sejauh ini sampai 2 tahun berlalu, hal apa aja yang udah Najwa lakuin untuk ngilangin masalah itu dari pikiran Najwa? Lebih produktif ke kawan-kawan SMP sih Kak, karena di kawan-kawan SMP ini lebih dukung gitu gerakan fisik, sementara after saya dibully di
di SD itu ya cuma fisik. Sekarang itu lebih apa di SMP aja, terus jangan kenal-kenal tahun SD terus kayak kelas kontak sama teman SD gitu. Terima kasih kepada Najwa yang sudah memberitahu apa hal yang sudah dilakukan selama 2 tahun ini setelah melewati masalah itu. Tambahan dari kakak, mungkin lebih percaya diri aja, nggak usah dengerin apa kata orang. Selanjutnya, menurut teman-teman adik-adik sekalian, teman-temannya Najwa, apa solusi lagi yang terbaik untuk Najwa sekarang agar kedepannya, ini kan SMP, nanti SMA mungkin Najwa, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, mungkin apa solusi yang bisa Najwa lakuin. Ada yang ingin berpendapat? Kira-kira kata-kata membantu kita gitu Pak. Terima kasih atas pendapat dari adik-adik yang sudah memberikan solusi. Kepada kakak-kakak ada yang ingin menambahkan? Ini ya, dunia ini nggak melulu tentang fisik, jadi lebih sekarang lebih pentingkan apa otak dan pikiran. Fisik itu di belakang sana gitu. Jadi masuk misalnya kalau cari kerja nanti kan kita bakalan kerja masuk perusahaan. Mau cantik mau apa nih kayak gitu, kalau otaknya bodoh ada. Jadi pentingkan tadi pekerjaan ini kan fokus diri sendiri, jangan dengarkan kata orang. Terima kasih kepada Kak Esther. Ada lagi yang ingin memberikan solusi? Oke, jika tidak ada, di sini kakak-kakak mau menanyakan janji apa yang bisa adik-adik semua berikan agar ke depannya kita nggak tahu siapa yang bakal ngalamin itu lagi. Biar dia sih lebih bagus, misalkan ada cara diet, terus belajar semakin giat supaya yang dulu itu nggak bakal terjadi lagi ke depannya. Setelah mendengar komitmen dari Najwa, kita doakan aja semoga kedepannya Najwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak bakal nerima masalah yang dialami di SD itu untuk pendidikan dia selanjutnya. Amin. Di sini kakak akan membagikan kertas. Di sini di kertas ini kakak meminta adik-adik untuk menulis perasaan yang adik-adik rasakan setelah mengikuti kegiatan yang kakak lakukan hari ini. Apakah sudah selesai? Terima kasih adik-adik semua. Kegiatan kita akan segera berakhir, tapi sebelum itu kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Di sini kakak akan membawakan doa sesuai ajaran agama Islam, agama lain atau muslim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami telah selesai melaksanakan dan mengerjakan KKP hari ini. Ya Allah, apapun yang kami bahas di sini, berilah kemudahan untuk menyelesaikan masalah kita. Jadikan bekal untuk kami ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik semua. Selamat siang adik-adik semua. Siang, Kak. Oke, hari ini kita akan memainkan sebuah permainan yang dimana kita permainan itu menjala ikan. Jadi cara mainnya itu kakak akan menjadi seorang nelayan dan teman-teman dan adik-adik saya menjadi seorang ikan. Jadi kakak akan lari mengejar kalian untuk menangkap. Jadi nanti saya akan menangkap peserta yang tidak berhasil menangkap dia. Dia juga bisa bantu kakak untuk menangkap. Tapi saya minta teman-teman juga untuk larinya mencar gitu ya. Jangan lari dari belakang ke dia. Caranya cuma dari sini aja. Adik-adik. Kalau pohon ini sama gini-gini ada space-nya.
Angkat kak. Emang lain berdua.